Ada kembali bersama kami di obrolan malam. Saya minta untuk ditampilkan tingkat keterpilihan atau tepatnya data mengenai pemilih Pak Jokowi yang kemudian terdistribusi ke beberapa tokoh. Belum yang ini, mungkin bisa diganti. Ya, belum yang ini, saya belum membahas ini. Kita coba tampilkan kembali, Mas Toto. Kita bahas kembali soal ini, soal distribusi pemilih Pak Jokowi ke sejumlah tokoh. Ada 61% yang kemudian ini pemilih 2019 ya, 61% yang memilih Ganjar Pranowo. Anda mungkin bisa jelaskan tadi ya di bagian data, mungkin sembari kami persiapkan untuk menunjukkan. Ada kan selama ini mungkin yang kemudian mempersepsikan karena kode-kode atau sinyal-sinyal itu banyak yang persepsikan, wah kalau pendukungnya Pak Prabowo bilang ya sinyal itu sinyal Pak Jokowi juga kepada Pak Prabowo. Tapi dari data yang Anda sampaikan, ternyata 53% pemilih Pak Prabowo itu adalah pemilih Pak Prabowo 2019 ya, Mas Toto ya? Iya betul. Ya. Mungkin bisa dijelaskan pada kami cara bacanya? Gini, jadi cara membacanya adalah dari keseluruhan responden yang menyatakan memilih Jokowi Ma'ruf. Tadi 61%-nya menyatakan memilih Ganjar, 18% menyatakan memilih Prabowo, dan kemudian 14% menyatakan memilih Anies. Dari keseluruhan responden yang menyatakan bahwa di 2019 mereka memilih Prabowo Sandi, ada 8% saja yang sekarang memilih Ganjar, ada 34% yang memilih Mas Anies, ada Pak Prabowo yang dipilih oleh 53% pemilihnya sendiri pada tahun 2019. Artinya sebetulnya pemilih Pak Prabowo itu masih didominasi oleh pilihannya sendiri yang memilih dirinya pada saat 2019. Artinya apa sih? Jadi menarik ketika kita tarik ke dalam positioning politik. Pemilih Pak Prabowo dulu itu kan suka atau tidak dikonotasikan sebagai barisan anti Jokowi. Tidak puas dengan kinerja Jokowi 2014-2019. Ketika Pak Prabowo kemudian masuk dalam barisan Jokowi, betul ada 34% yang kabur kemudian ke Mas Anies. Hipotesa kita, spekulasi kita mungkin kekecewaan terhadap Pak Prabowo yang dianggap kurang gitu ya, tapi tetap didominasi oleh dominasinya adalah tetap memilih Pak Prabowo. Jadi bisa dikatakan sebetulnya Pak Prabowo ini masih lebih ditopang oleh pemilih atau barisan anti Jokowi kalau kita bahasnya adalah 2019. Itu yang menurut saya jadi menarik. Artinya perdebatan mengenai apa yang terjadi di Musra di level pemilih itu tidak terjadi dalam skala berimbang. Kenapa? Jadi menarik gitu. Kita jangan menganggap pemilih, termasuk dalam konteks ini pemilih Jokowi, itu pemilih yang bebek, sekedar walaupun dia puas dengan pilihan terhadap Jokowi, apakah serta-merta mereka adalah ruang kosong yang kemudian tinggal menunggu begitu saja apa ungkapan eksplisit dari Pak Jokowi. Tadi relawan saja belum diungkapkan eksplisit sudah jelas jualan Ganjar sama jualan Pak Muldoko, sudah punya preferensi capres, cawapres. Dan kita harus ingat juga, Christian, drama mengenai Pak Jokowi memberikan endorsement ini kan bukan terjadi sekarang, sudah setahun lebih. Kita ingat sekali tanggal 21 Mei di Projo itu pertama kali Pak Jokowi mulai eksplisit. Lalu ada kejadian kalau buat Ganjar 26 November di GBK. Yang rambut putih dan berkerut itu ya? Betul, ada acara di Perindo, ada acara di pertahanan misalnya, atau kemudian acara di partai misalnya mengumpulkan partai-partai besar. Nah, itu kan kemudian waktu yang sudah terlalu lama dalam perdebatan mengenai endorsement ini, itu kan sudah membentuk penafsiran tersendiri buat para pemilih Jokowi. Dan akhirnya buat sebagian pemilih itu menjadi iman juga, tanda kutip secara politik. Jadi agak hati-hati juga menurut saya. Ini kan pertanyaannya adalah apakah bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi apa yang kita bahas secara top down, ada sebagian pemilih dan relawan yang sedang menunggu ungkapan eksplisit dari Pak Jokowi, tapi jangan-jangan kita bisa lihat juga secara bottom up. Jokowi, jangan-jangan dari apa yang dia lakukan sedang berusaha menyerap siapa yang diinginkan oleh pemilihnya dan relawannya, sehingga kemudian kalau Jokowi memang dikatakan demokratis, harusnya dia akan mengikuti bagaimana dia menyerap aspirasi yang ada secara bottom up dari pemilihnya dan relawannya.
Jadi selama ini Mas Toto saya ingin mengkonfirmasi kembali bahwa tadi terpotret melalui survei Anda 53% pemilih Pak Prabowo memang masih tetap bertahan padanya dan 34% terbelah kepada Anies Baswedan. Jadi setelah beberapa waktu ini coba diidentikan antara Jokowi dengan Prabowo itu dalam tanda petik belum berhasil terpotret dari hasil survei Anda. Justru yang terjadi adalah dulu seperti kita obrolkan bahwa masih terjadi kanibalisme pemilih antara Prabowo dan Anies Baswedan, bukan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Demikiankah? Iya, terbaca di tren sebenarnya, Christian. Kalau digambarkan lagi di tren, saya juga memberikan gambaran tren itu di slide yang kita sertakan. Pemilih Prabowo Sandi pada saat bulan April 2023 atau bulan Februari dalam survei kita temukan hampir berimbang yang memilih Prabowo atau memilih Anies. Artinya memang Prabowo tergerus di situ oleh Anies pasca deklarasi dari Nasdem misalnya yang mendapatkan momen besar. Tapi ketika kita baca kembali di bulan Mei 2023 survei yang terakhir ini, ternyata gap-nya membesar kembali. Dari tadinya pemilih Prabowo Sandi hanya 44% memilih Pak Prabowo, hampir berimbang dengan 42% yang menyatakan memilih Anies. Lalu kemudian naik kembali sekarang ke angka 53%. Yang menyatakan memilih Prabowo Anies itu hanya 24%. Artinya yang sedang terjadi adalah kanibalisme di antara mereka. Sementara ketika kemarin Ganjar mengalami penurunan, betul ada sedikit yang kemudian lari ke Pak Prabowo karena faktor isu Piala Dunia U20, tetapi lebih banyak yang itu kemudian menjadi undecided voters, bukan beralih ke Pak Prabowo. Jadi ini yang kita temukan berbeda loh di basis pemilih dengan perdebatan dari relawan yang seakan-akan sedang terbelah antara Prabowo dan Ganjar. Baik. Berikutnya ini terakhir Mas Toto, banyak juga termasuk Anda mengatakan bahwa hasil survei sekarang itu belum seperti yang terjadi pada Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kan kemudian marginnya jauh dengan Pak Prabowo ketika 2014-2019. Tetapi sekarang kan Pak Ganjar pun berada di posisi pertama di 38, sekian persen. Tetapi Anda tadi memotret hasil survei kedikenalan dari masing-masing tokoh setidaknya top 3 elektabilitas saat ini Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kalau saya lihat kedikenalan dua tokoh lain yaitu Pak Prabowo dan Anies Baswedan itu sudah hampir 100%, 90%, tetapi kemudian keluar juga elektabilitasnya di bawah dari itu. Pak Ganjar Pranowo kedikenalannya justru di bawah tetapi keterpilihannya tinggi. Ini maknanya apa Mas Toto? Ya, teorinya kan adalah tingkat pengenalan, kesukaan, dan kemudian lebih punya peluang untuk dipilih. Nah, ini kami tampilkan ya. Jadi ketika ada tingkat pengenalan yang lebih tinggi, peluangnya untuk lebih banyak kesukaan juga lebih tinggi. Dan ketika tingkat kesukaannya juga tinggi, peluang yang dipilih juga lebih tinggi, itu kita sebut dengan elektabilitas. Dan kalau kita lihat di sini terbaca polanya ya. Tingkat pengenalan Pak Prabowo paling mentok. Hampir semua masyarakat Indonesia tahu lah, ini keempat kalinya beliau akan mencoba maju. Mas Anies mungkin karena expose dan lebih dulu deklarasi, expose sebagai gubernur DKI, pusat pemerintahan juga lebih besar. Mas Ganjar ada di angka paling kecil, 86,5%. Tapi kan kenapa elektabilitasnya jauh lebih tinggi misalnya? Saya pikir terjelaskan ketika bicara efektivitas tingkat pengenalannya itu ditopang oleh tingkat kesukaan yang lebih tinggi. Mas Ganjar di 95%, Pak Prabowo 92%, bahkan Mas Anies itu ada di angka 86,9%. Itu yang menyebabkan setiap penambahan tingkat pengenalan dari ketiga tokoh ini, efektivitas untuk bertransformasi menjadi elektabilitas itu lebih gede Mas Ganjar. Dan yang harus diingat adalah biasanya nanti ketika sudah diumumkan resmi oleh KPU, tingkat pengenalan cenderung akan sama. Itulah yang Oktober 2023 nanti ya Mas Toto ya? Betul. Itu yang menyebabkan kenapa kita bisa menyebutkan peluang dari Ganjar Pranowo untuk memiliki ruang gerak menaikkan elektabilitasnya masih lebih besar dibandingkan dengan dua nama lain. Walaupun kita harus disclaimer, ada faktor wakil yang juga akan mempengaruhi. Baik. Terima kasih Mas Toto sudah hadir dan melengkapi. Kami mengajak pemirsa untuk menebak siapa sosok capres yang kira-kira nanti menjadi pilihan Presiden Jokowi dari data dan wawancara bertemu langsung dengan para relawan. Terima kasih, sehat selalu buat Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sama-sama, Christian. Thank you. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah nonton kami. Saya Christian Grich. Terima kasih. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.